Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, tiba saatnya Anda ikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi Mitra Pas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, iman, Islam, ihsan, dan juga kesehatan badan, sehingga kita pagi ini masih bisa bersua dalam kajian kitab Hadis Targhib wa Tarhib bersama beliau Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Raudhatus Salam Tambah Harjo Runting. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, sehat walafiat. Ya, untuk Anda Mitra Pas tentu bisa bergabung pagi ini di SMS dan WhatsApp 085277799901, juga telepon di 0295385887. Ini mohon maaf karena agak telat sedikit ya. Tapi tak apalah, kalau nggak selesai di hari ini bisa diteruskan nanti. Dan Mitra Pas, pagi ini tema yang sangat menarik, ancaman laki-laki memakai sutra dan emas, karena ini juga menjadi fenomena juga. Mungkin dianggap juga satu hal biasa di masyarakat kita. Nah, bagaimana pencerahannya? Moga silahkan Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi jami'an nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'inu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ila hadrati jahil masyaikhina wa mu'allimina, khususan mu'allifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tarhibur rijal min lubsihil harir wa tahalli bidzahab. Ancaman bagi laki-laki yang memakai sutra dan berhias menggunakan emas-emasan. Hadis pertama dalam bab ini an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kacerita sing Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala ngendikan Umar, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun la talbasu al-harira. La talbasu aja nganggo sira kabeh al-harira ing sutra. Fa innahu monggo sak temene nganggo sutra, fa innahu monggo sak temene kelakuan mantasa wong labisa kang nganggo sapa ing man fit dunya, labisa kang nganggo sapa wong ing sutra fit dunya ing dalam dunya, lam yalbasu monggo ora nganggo ing man fil akhirah ing dalam akhirat. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis diterangkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dalam sahihnya, Nasa'i dalam sunannya. Rasulullah bersabda, janganlah kalian semua memakai sutra. Maksudnya pakaian terbuat dari sutra. Pakaian sutra itu kain yang dipintal dari rumah ulat sutra. Jadi kalau di Indonesia itu
ada ternak sutra yang dikasih makan daun murbei itu. Nah, itu kan mahal dan sangat mahal sekali. Itu yang sutra asli terbuat dari rumah ulat sutra. Maka janganlah kalian memakai pakaian terbuat dari sutra, karena yang demikian itu orang yang sudah memakai sutra di dunia kelak tidak mendapatkan atau tidak bisa memakai pakaian sutra di akhirat. Ini zahirnya hadis melarang berpakaian sutra, dikandung maksud karena sutra ini pakaian mahal, pakaian high class gitu ya, pakaian kelas tinggi, sehingga umat Islam itu memang dilatih Rasulullah tidak berlebihan dalam semua hal, baik makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun fasilitas hidup, itu memang dilatih tidak berlebihan. Nah, sutra itu dipandang berlebihan karena itu pakaian-pakaian kebesaran. Kebesaran bukan sing kegedean, itu bukan, pakaian besar, pakaian yang menunjukkan identitas kekayaan. Apalagi orang Jawa punya falsafah, ajining diri jalanan saka lati, ajining salira jalan saka busana, ajining nyawa jalan teko agama gitu. Jadi raga ini berharga kalau berpakaian, sehingga pakaian itu sangat menunjukkan strata sosial seseorang, status sosial seseorang. Kalau pakaiannya belinya di pasar tradisional, ya kelasnya wong biasa. Kalau belinya di mall yang branded kalau perlu, itu berarti orang-orang kaya. Kalau pakaiannya tidak didapatkan di mall-mall, tidak didapatkan di pasar tradisional, khusus pemesan langsung ke itu berarti orang yang istimewa, bahannya pilihan dari sutra lah. Islam itu mengajarkan, Nabi mengajarkan ya biasa-biasa saja, apalagi di dunia, karena kemegahan dan kemewahan itu bagi orang mukmin itu pantas kelak kalau sudah di surga atau di akhirat. Maka sampai ada ancaman barang siapa yang sudah memakai sutra di dunia, padahal sutra itu adalah pakaian akhirat, maka kelak ya tidak bisa mendapatkan pakaian sutra di akhirat. Artinya kelak kalau di surga, kalau di dunia sudah megah mewah, ya sampean pakaiannya ya malah heli-heli itu. Nah, maka di dunia biasa-biasa ndak apa-apa, tapi soalnya akhirat sutra deh. Wazatalah nambahi wa kolang teng sapa Ibnu Zubair, man labisau fid dunya, man tasapane wong labisau kang nganggo hu ing sutra, labisan nganggo sapa man hu ing sutra fid dunya ing dalam dunya, lam yadkhul mongko ora mlebu sapa man al jannah ing swarga. Qala dawuh sinten Allah taala walibasuhum fiha harir. Walibasuhum lan pakaiane penduduk swarga fiha ing dalam swarga harir niku sutra. Nah, karena sutra itu pakaian kemewahan surga. Maka ketika di dunia jangan pakai dulu, itu pakaian surga. Nah itulah indahnya Islam. Hadis selanjutnya wa anhu lan taksi sangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ngendikan Umar bin Khattab sami'tu miri ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidaw Kanjeng Rasul. Dawuhipun innama yalbasul harira man la khalaqa lahu. Innama yalbasul harira angin pestine kang nganggo sutra man iku wong la khalaqa kang rada bagian lau kedue man. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Wa fi riwayat ukhra man la khalaqa lahu fil akhirah, man tasaban wong la khalaqa ora dapat bagian lahu teman fil akhirah ing dalam akhirat. Diterangkan dari sahabat Umar bin Khattab dalam riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Nasa'i.
Sesungguhnya pakaian sutra itu adalah pakaiannya orang yang aiman la khalaqalahu, bimakna la dina lahu, tidak beragama. Sesungguhnya pakaian sutra itu pakaiannya orang yang tidak punya agama. Dalam riwayat lain, man la khalaqalahu fil akhirah, dalam hadis lain, riwayat lain, orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi sutra itu tanda kemegahan, kemewahan. Itu tanda orang yang tidak beragama. Islam tidak menganjurkan, bahkan melarang. Ulama menghukumi haram memakai sutra yang sutra asli ya. Kalau sutra kecewa, sutra pasar itu sutra-sutranan itu bukan yang dimaksud. Itu hanya sutra kecewa istilahnya ya, sutra kok kecewa ya, rantuk apa-apa, bukan itu. Yang sutra asli mungkin satu helai kain bisa nilainya puluhan juta, mungkin bisa ratusan juta. Oh, yang batik tradisional aja satu potong bisa 50 sampai 70 juta kok. Yang batik tulis itu yang original itu. Ya. Lagi ini sutra bisa mungkin ratusan juta. Ratusan juta, puluhan juta monggo baju sitok ini kalau yang orang kuaya sekali ya mungkin ya. Boleh bisa dan mampu tapi untuk umat Rasul Muhammad SAW itu tidak dianjurkan demikian. Nah, jadi sesungguhnya pakaian sutra itu adalah pakaiannya bagi orang yang tidak beragama. Dalam hadis lain, pakaiannya orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Hadis selanjutnya wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah wa in dakhalal jannata labisau ahlul jannah wa lam yalbashu rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah fi sahihihi in dalam Sahih Ibnu Majah wal Hakim qala sahih isnadi. Hadis ini diterangkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan Nasa'i, Ibnu Hibban, menurut Ibnu Hibban sahih, wal Hakim juga meriwayatkan menurut Imam Hakim sahih sanadnya. Redaksi hadisnya, man labisal harira fid dunya, barang siapa yang memakai sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah, maka tidak akan mendapatkan pakaian di surga, di akhirat. Wa in dakhalal jannah labisau ahlul jannah. Nah, jika masuk surga, maka sutra itu adalah pakaian ahlul surga. Kok di dunia sudah memakai ya walam yalbisu, maka tidak bisa menggunakan. Jadi walaupun kelak masuk surga, kalau di dunia sudah biasa memakai sutra, ya kelak di akhirat ya tidak bisa pakai sutra. Artinya tidak ada pakaian lain, ya udah sampean malah. Malah medeni wong. Mau dipakai apa? Pakaian sutra kecewa enggak ada, karena pakaian surganya satu jenis itu. Sutra ya. Kain katun, kain nilon, kain nggak ada di sana. Merek ini itu nggak ada. Satu merek, satu bahan, namanya bahan sutra. Dan hadis selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah, rawal Bukhari wa Muslim. Sama dengan hadis sebelumnya, cuma ini dari jalur Anas bin Malik. Kalau tadi dari Umar bin Khattab, ini juga Anas bin Malik. Sama dalam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, semua meriwayatkan. Hadis selanjutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, kacerita sing sahabat Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali itu mendapat gelar karamallahu wajhah? Kalau yang lain radhiyallahu, tapi kalau Ali karamallahu wajhah. Karomah was mulia akid sinten Allah Gusti Allah wajhahu ing wajah Ali. Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Kenapa? Yang lain radhiyallahu an, semoga Allah meridhai, tapi Ali kok Allah memuliakan wajahnya? Karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya.
sehingga wajahnya termuliakan. Nah, itu. Kemudian wa an Ali radhiyallahu karamallahu wajhah qala raaitu ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhudha mundut sinten Rasul hariran ing sutra faja'ala mongko dadosaken Nabi hu ing sutra fi yamini ing dalem asta tengene Nabi wa dhahaban lan mas faja'alu mongko dadekake Nabi ing mas fi shimalihi ing dalem kiwane Nabi. Sumangkola tumri dawuh Kanjeng Nabi inna hadza satene ikilah perkara loro haramun iku haram ala dzukuri ummati ing atase lanang-lanang umatku. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Nah, ini lebih gamblang lagi. Keterangan Sayyidina Ali diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud wa Nasa'i. Isinya Ali bercerita, saya pernah melihat Rasulullah ini mengambil sutra dan emas. Jadi Nabi mengambil sutra diletakkan di tangan kanan, kemudian mengambil emas dipegang tangan kiri. Jadi kedua belah tangan memegang, kanan sutra, kiri emas. Kemudian Nabi mengumumkan, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua barang ini haram terhadap umatku yang laki-laki. Jadi ini ada dalil qat'i yang jelas Nabi dengan redaksi yang jelas yang lantang, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Dua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki. Apa? Sutra dan emas-emasan. Jadi sekaya apapun umat Islam, umat Rasul itu ya kalau kalungan ya tasbih aja. Kalungan tasbih, kalungan serban gitu. Tidak boleh memakai emas-emasan, baik dari cincin. Maka hadis ini menjawab, apakah boleh dalam acara khutbah atau lamaran pengantin itu ada acara lukar kaltiko, tukar cincin? Dijawab boleh saja, karena itu apa istilahnya, tradisi baik, dikandung maksud saling mengikat, karena sudah dipasangkan, dijodohkan, kemudian ada simbol yang sama yang dipakai. Yang menjadi permasalahan kalau cincinnya itu berbahan emas murni atau emas 24 karat atau emas dalam kapasitas lebih banyak emasnya daripada yang lain. Ini yang menjadi masalah, akan berbenturan dengan hukum qat'i yang melarang kaum laki-laki menggunakan emas, baik untuk aksesoris ataupun yang lainnya. Ya, beda dengan perempuan. Walah, nanti banyak apa ya, bisa diganti perak juga dilarang, bisa diganti perunggu lah. Tidak dapat emas, perak, ya perunggu, karena emas perak dilarang ya bagi laki-laki, perak pun dilarang. Jadi emas atau ya yang paling mendekati ya perak enggak apa-apa, atau perunggu ya, atau batok lah apa-apa. Cincin batok. Bikin yang unik-unik, nanti cincin perketunangan tapi terbuat dari batok kelapa. Itu juga keren. Nah, itu kalau emas dalam hadis ini jelas dilarang. Jadi tukar cincinnya tidak dilarang, teruskan karena itu budaya baik, dikandung maksud mengikat kedua belah pihak, ya biar mboten berat, mboten ucul. Saiki ditalenono kenceng pakai rantai sepur paribasane. Arep ucul ya iso-iso wae. Enggak ditaleni, enggak diopo wae, sing gak ucul ya akeh. Kembali pada komitmen hati kalau mencintai.
Rumah tangga itu ya komitmen hati, tidak dikasih apa, tidak diikat apa. Kalau memang hatinya memang saling menyerahkan diri kepada keduanya, saling berpasangan, ikhlas dijodohkan, ya jalan itu. Nah, jadi emas dan perak haram bagi laki-laki muslim. Baik itu digunakan untuk sifatnya tahalli, berhias sebagai emban cincin atau ring cincin, atau untuk cincinnya, untuk gelang, kalung, atau aksesoris yang lain, itu diharamkan bagi umat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fik ini mas ya, tidak boleh ya, tidak usah dinyang ya. Punya cincin pernikahan enggak? Saya nggak pakai. Tapi punya. Ada tapi enggak saya pakai. Ada tapi itu bagus. Ada lah tapi jangan dipakai. Aku ditegur jenengan saya. Pinter berarti. Karena pernah ada kejadian itu, salah satu sahabat itu yang menggunakan cincin emas. Kemudian Nabi Muhammad itu ngoyok, istilah diwoyok gitu. Kemudian dibuang oleh Rasul. Kemudian setelah dibuang, Nabi memerintahkan khudh khotamaka intafi, ambil dan jual saja. Jadi nanti kalau pakai ya woyok dol tak pakai aku. Itu tidak boleh itu ya. Semoga bermanfaat. Besok kita lanjutkan lagi mas. Iya, dan monggo silakan untuk Anda Mitra Pas bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Ini yang masih juga menjadi pertanyaan mungkin di beberapa anak muda ataupun juga masyarakat kita. Nah, apakah larangan ini mutlak ya? Walaupun tadi panjenengan juga sudah menyebutkan bahwa gak iso dinyang. Mutlaknya seperti apa pengertian mutlaknya? Maksudnya itu apakah boleh dijadikan hal tertentu untuk laki-laki, misalnya menjadi ornamen kendaraan, ornamen rumah atau lain sebagainya ya? Oh, tidak boleh. Yang sifatnya terpakai tidak boleh. Yang untuk berhias sifatnya, untuk tadzin tidak boleh. Tadzin untuk tubuh, contohnya untuk gelas, untuk garpu, cendok, itu tidak boleh, diharamkan. Bahkan dalam kitab-kitab fikih klasik itu kan selalu ada bab itu, bab haramnya laki-laki muslim menggunakan aniyah min dhahab wal fiddah, wadah atau perabot dari bahan emas dan perak. Itu selalu ada pembahasan itu dalam kitab-kitab fikih itu. Itu menandakan berarti larang. Bahkan dari permadani yang dari sutra pun tidak boleh. Sajadah permadani yang terpakai itu. Tapi kalau punya, katakan cendok garpu emas tapi tidak dipakai untuk makan tapi untuk dipajang, itu beda lagi, tidak apa-apa. Paling dicolong wong. Tapi tidak, jadi ini yang bersentuhan hukum adalah ketika dipakai. Nah, sekarang cincin sekarang itu apakah termasuk gitu? Begini, maka kita memahami kalau orang dulu dan orang sekarang mungkin berbedanya di sini. Kita harus memahami ada emas, ada perhiasan emas, itu beda. Kalau khotim min dzahab, bercincin dari emas, itu yang dimaksud adalah emas yang 24 karat, minimal 18 tapi murni gitu. Nah, sementara yang kita pahami sekarang itu adanya perhiasan emas. Nah, perhiasan emas itu bahan bakunya bukan emas ternyata, tapi dalamannya adalah tembaga, kemudian disepoh itu dengan emas, dengan ketebalan sekian gitu. Jadi sebetulnya bahannya itu bukan emas murni, tapi hanya sebatas perhiasan. Lah, bagaimana kalau demikian, kalau hanya sebagai perhiasan? Ya tetap tidak boleh ya. Maka di sini babnya kan jelas, tarhibur rijal min lubsihil harir wa julusihim alaihi wa tahalli bidzahab. Tahalli maknanya ya berhias, dan berhias bidzahab dengan emas. Ya,
Tapi mungkin yang dimaksud adalah emas murni lah. Bagaimana kalau itu sifatnya hanya sifatnya sepohan? Nah, kalau hanya sepohan juga tidak menggunakan emas murni, ya emas 14 karat lah seperti yang lazim di pasar itu. Itu mestinya tidak yang dimaksud dengan hadis ini. Tapi bagi orang kaya tertentu juga mampu memberikan emas murni. Atau orang yang punya uang lah dari kaya, habis merantau ke Hong Kong lah minimal. Saya juga baru ngetren ya lamaran mobil. Pati keras lur. Rakitan kredit. Rakitan bareng merantau, tapi kan yo kuat. Entah nanti nasibnya setengah 3 bulan enggak tahu lah. Sing penting kan keren. Pati keras lur. Nah, itu ya boleh lah, boleh, karena kalau sifatnya itu lamaran, tapi sebenarnya kalau lamaran itu ya memang tujuannya untuk membisyarah lah, berbunga. Tapi kalau mas kawin ya yang biasa-biasa aja. Mas kawin itu ya yang paling baik ya emas atau uang lah. Dan itu jangan berlebihan juga. Karena dalam permasalahan pernikahannya banyak permasalahan. Kita kenal ada namanya mahar mithil itu. Dalam kasus tertentu kan lelaki juga harus membayar lagi mahar mithil. Itu kalau maharnya terlalu banyak nanti mithilnya juga ikut banyak ini. Dengan mas kawin uang 5 miliar leger terjadi masalah, dia harus membayar mahar mithil itu, mahar yang sepadan lagi, kan repot juga itu 5 miliar lagi. Ya wes wong kuno mbiyen ya dhuwit 100.000 cukup gitu. 100.000 ya di dalam, padahal ya memang yang menjadi syarat sahnya ya mahar itu, bukan seserahane, bukan. Maharnya itu bukan mobil bawaan atau sapi, bukan, tapi ya maharnya itu yang 100.000 atau emas berapa ya. Nah itu ya, jadi kemutlakannya kalau memang berbahan emas lah, atau lebih banyak bahan emasnya daripada tembaganya. Ya, dan untuk Anda Mitra Pas pagi ini yang juga sudah hadir dan bergabung, terima kasih. Tapi ini nampaknya keluar dari tema ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara buang air yang baik untuk menghindari siksa kubur? Dengan begitu sudah benarkah tempat kencing di masjid-masjid dan musola di Indonesia? Nyuwun pencerahanipun. Terima kasih dari Bang Joni Sumber Sonean. Dia harus menyurvei ke seluruh masjid-masjid se-Indonesia. Kalau menilai seluruh masjid kita tidak tahu seperti apa kondisinya ya. Tapi biasanya begini, kalau orang Pati itu rujukan fikih muamalahnya, fikih amaliyahnya itu pasti ke daerah santri atau desa santri yang ada di Pati. Contohnya kalau di Kajen lah, itu cara jadi orang Pati dan sekitarnya, orang Kudus dan sekitarnya, Rembang itu pasti rujukannya pada kiai. Katakan orang Pati, rujukannya pasti bagaimana kiai Kajen membikin tempat wudu, kamar mandi, masjid-masjid. Nanti pasti rujukannya ke situ. Nanti orang Kudus juga begitu, bagaimana Mbah Yai Arwani atau Pondok Arwaniyah membikin satu tempat atau masjid, tempat wudu, tempat kencing dan sebagainya. Kalau Rembang nanti mungkin bagaimana Mbah Yai Hafid dan zuriyahnya, atau Mbah Mus zuriyahnya, atau Mbah Mun, atau rujukannya sederhana begitu. Karena ini masalah teknik yang tidak harus ada, teknik pengamalan yang tidak harus ada sesuatu yang baku, tapi sifatnya ijtihad yang intinya adalah bagaimana agar najis itu tidak nyiprat ke badan atau kembali ke badan lagi. Intinya adalah bagaimana najis itu agar disucikan. Karena sekecil apapun najis yang kena badan, yang itu menjadi kebiasaan berulang-ulang menyebabkan siksa kubur. Nah, maka ijtihadnya adalah ketika kencing yang membuat tempat singkirane mboten nyiprat. Nah, itu nanti rujukannya gampang. Datang aja ke desa Kajen ya itu. Jadi kiai-kiai itu sudah mempraktikkan fikihnya
Tidak harus digentoro gitu, delok bentuk masjid kajian tempat wudhunya seperti apa, tempat kencingnya seperti apa. Nah, itu bisa buat rujukan. Atau ke makam Mbah Mutamakin, tempat kencingnya seperti apa, itu lebih enak. Nah, kalau sudah dibikin demikian, kemudian tradisi ulama-ulama di Pati dan sekitarnya itu tempat kencing atau WC atau wudhu itu dibikinkan kobuan kaki, jenenge kobuan sikil gitu. Dengan ketentuan airnya pun kulaten, airnya mencapai kulaten. Nah itu yang tidak tahu juga ada, itu yang niru-niru gitu model di Kajen. Kemudian dibikinkan kobuan kakinya, tapi tidak kulaten. Nah itu bermasalah itu. Berarti ora di ngajeni yang nganut fisiknya tapi tidak detail. Sehingga justru air yang ada malah menjadi najis dan semakin najis. Nah, itu sih maksudnya kenapa apa itu jalur ke WC, jalur ke toilet itu pakai kobuan, ya karena kaki sangat mungkin kena najis, sehingga masuk dan keluarnya sudah tersucikan dengan kobuan kaki itu. Apalagi kalau tempat wudhunya itu berdekatan dengan masjid, itu kalau ndak pakai itu repot tenan. Jadi wudhu itu miris. WC dan mestinya harus dipisahkan antara toilet dan tempat wudhu. Dan ada larangan kencing di tempat wudhu. Nah, itu yang bagus. Kenapa? Selama tempat wudhu itu tidak untuk kencing dan buang air, maka di situ bisa berdoa menyempurnakan wudhu dengan membaca basmalah. Karena ada hadis la wudhu aliman lam yadhkur ismallah alaih, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak bisa dan tidak membaca basmalah. Hanya ada kesunahan supaya kesempurnaan wudhu diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Dan itu bisa dilakukan di tempat wudhu kalau tempat wudhunya terpisah dengan toilet atau tempat wudhunya tidak digunakan untuk buang air. Itu kalau ndak tinggal muni radong rak mudeng kuwi. Sementing ya sempat wis ngono kabeh. Nah, maka rencanakan kalau tanahnya luas, toilet dipisah dengan tempat wudhu, dan tempat wudhu ada larangan tidak boleh kencing. Ya, supaya apa? Kalau wudhu bisa sempurna di situ. Nah, yang sempurna lagi tempat wudhu terbuka itu dan menghadap kiblat. Ini memerlukan tempat luas juga memisahkan itu. Nah, kalau tempat wudhu dan toilet itu bergabung, otomatis dalam wudhu tidak bisa membaca basmalah karena masuknya toilet, masuknya WC. Maka baca basmalahnya tidak baik, makruh yang mendekati haram. Nah itu tidak bagus, sehingga wudhunya pun kurang sempurna gitu. Membaca di dalam hati lah, membaca itu ya dengan mulut bukan hati gitu. Karena pengertian membaca itu kan harokatul lisan wa syafatain yakhrujus syaut yasma'una lil udhun, berarti menggerakkan bibir dan lidah kemudian mengeluarkan suara terdengar oleh telinga. Itu namanya mengucap. Man kola itu ya dengan bibir bukan dengan hati. Man kola la ilallah, man kola itu ya dengan mengucap dengan bibir, mengeluarkan suara terdengar oleh telinga gitu, bukan di dalam hati. Sehingga kalau wudhu di tempat yang tidak terpisah, wudhunya dengan tidak sempurna. Kalau masuk hadis itu la wudhu'a namanya, la bimana la nakis, itu tidak sempurna wudhunya gitu. Nah, kan udah repot. Nah, kemudian dipisah dengan kobuan kaki. Jadi toilet dan tempat wudhu dipisah dengan kobuan kaki, agar yang keluar masuk ke toilet sudah tersucikan di kobuan itu, sehingga kalau masuk ke area tempat wudhu sudah suci lah kira-kira itu. Nah, sehingga kemudian baru tempat wudhu yang berhubung ke masjid boleh langsung. Sekarang toilet tempat wudhu berhubungan, kemudian berhubungan langsung ke masjid tanpa ada
tanpa ada pengairan atau kobuan. Bayangkan najis yang dibawa dari toilet ke tempat wudhu bisa jadi masuk ke masjid sehingga kaki itu penuh dengan najis itu. Dan itu banyak sekali masjid yang tidak dikelola demikian. Sehingga ya bagaimana wong sholat itu syaratnya harus suci pakaian, tempat, dan badan. Sekarang kalau tempatnya kena najis, apakah sah untuk sholat? Tentunya bermasalah kan. Nah gitu. Maka itu harusnya dipikirkan juga pengelola masjid atau mushola atau tempat ibadah untuk memisahkan tempat wudhu yang berhubungan dengan WC dengan kobuan kaki yang jumlah airnya harus kullatain. Dan kalau memang kullatain kok sudah berubah warnanya ya diganti. Itu. Iya, ini kadang juga sampai koboannya itu butek begitu. Karena butek. Berarti walaupun kullatain sudah berubah itu kan ya menjadi najis kalau kena najis itu. Iya, mudah-mudahan juga bisa menjadi pencerahan untuk kita. Dan untuk tadi yang sudah bergabung melalui line telepon ada Pak Purwadi di Alasdowo. Ini mungkin sedikit mengulang, Yai. Laki-laki pakai aki dengan emban emas, bagaimana dari Pak Purwadi di Alasdowo? Monggo silakan ya. Ya, sifatnya hanya sepoh. Itu kan bahan baku ringnya itu kan bukan emas Pak, tapi tembaga. Kemudian disepoh tipis-tipis begitu. Nah, itu kalau semacam itu boleh-boleh saja. Tidak yang dimaksud khotim min dhahab, cincin dari emas, tapi itu cincin dari tembaga, tapi hanya disepoh, dilapisi emas tipis. Nah, itu emasnya pun dengan kadar yang sangat rendah sekali, mungkin 8 karat atau 12 karat itu ya. Jadi bukan emas yang dimaksud itu. Jadi begitu ya Pak Purwadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi keraguan lagi. Untuk juga yang sudah hadir di WhatsApp ada Bu Sri. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya di luar tema, apakah orang yang ahli ibadah itu masih punya kemungkinan untuk melakukan dosa? Dan jika melakukan dosa itu bagaimana Abah? Matur suwun. Wassalamualaikum. Semua orang itu berpotensi melakukan dosa. Inna bna adama khoto'un wa khairul khoto'ina at-tawabin. Sesungguhnya seluruh anak manusia itu salah, berdosa, lupa. Itu manusiawi. Semua itu kabeh. Tapi sebaik yang salah, yang berdosa itu yang bertaubat, yang menyadari kesalahannya dan bertobat. Pengibadah pun sekalipun. Nah, ada yang tidak berdosa dalam arti maksum. Maksum itu terjaga, tidak berbuat dosa. Itu siapa? Para nabi dan rasul. Kita harus yakin itu, kalau nabi dan rasul itu wajib maksum. Maknanya terjaga, tidak berbuat dosa. Tapi basic kemanusiaannya ya salah dan dosa. Tapi karena dapat gelar kenabian dan kerasulan, maka terjaga tidak berbuat dosa. Nomor 2, sholihin. Wa aufallahu minas sholihin. Allah menjaga orang sholih. Orang sholih itu terjaga. Dalam arti kalau dia berbuat dosa, kalau mau berbuat dosa, delalah gak sido. Kalau berbuat dosa, segera dia mentobatinya. Nah, itu orang soleh. Beda dengan orang awam, kalau dosa ya ndelurung dosane gitu. Nerangono ya dadi langganan dosane atau lupa dengan dosane. Itu ya. Kalau orang soleh itu kalau akan dosa, rencana sarep maling delah gak sido, rencana arep gini ndak sido, delalah keturun, delalah lali itu ya. Nah, itu soleh itu. Andai kan dosa segera tobat, dengan tobat ya tangisan tenan. Nah, itu orang soleh. Tapi basicnya ya memang salah dan dosa gitu. Maka dosa dan salah itu ya sudah panggonannya manusia. Yang terpenting adalah mentaubatinya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan kalau tobat ya yang nasuha yang benar itu.
Artinya meliputi 4 unsur, ya, menyesal, kemudian isti'la, kemudian janji tidak mengulangi, kemudian menyesal, berjanji tidak mengulangi, kemudian menutup dengan kebaikan, terus beristighfar. Itu cara bertobat. Iya, sangat sederhana caranya ya, tapi sulit mempraktekannya. Ya, setidaknya ada penyesalan dengan dosa. Maka tidak boleh bangga dengan wah aku pernah ngene ngono. Itu namanya orang keparat. Karena orang yang beruntung kan orang yang selalu ingat akan dosanya, kemudian dia mentaubatinya dan takut kepada Allah. Orang cilaka itu melupakan dosanya atau membanggakan dosanya. Wah, aku ngene elek-elek pernah wong ngrasakno wong macem-macem. Dengan bangganya, wah ngene pernah ngerampok, ngene pernah. Astagfirullah, ya wong dosa dibanggakno. Dia lupa fi indillahi mahfuzatun. Di sisi Tuhan dosanya itu terjaga rapi, ditulis loh. Nah, terkadang ada yang aneh lagi tuh, Mas. Baru tobat 1 bulan. Istilahnya hijrah 1 bulan. Itu sudah memandang pendosa yang lainnya itu masuk jahannam neraka, dia sudah masuk surga. Dia lupa, dia belum tentu tobatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa kalau dosanya banyak, semuanya tercatat rapi di sisi Allah. Lupa dia gayanya ahli surga, terus moyoi sing pendosa-pendosa lain. Ya harusnya tidak demikian. Ya sudahlah, sibuklah kamu dengan dosamu sendiri, orang lain pada sibuk dengan dosanya sendiri. Ini baru hijrah, istilahnya hijrah 1 bulan, kudungan 2 sasi, wis nyesat no, wis neraka no, seolah-olah dia sudah dapat kapling surga. Dan itu banyak ya? Bukan banyak, tapi sangat banyak sekali. Iya. Ini ada pertanyaan, barangkali menjadi pertanyaan terakhir di pagi ini. Pak Yai, saya mau tanya, nama saya Husnul Khotimah. Pernah tahu di HP kalau yang benar tulisannya itu Husnul Khotimah, tidak pakai K. Nah, itu apa artinya menjadi akhir yang hina? Saya pernah kepikiran pas tahu tulisannya Latin salah, artinya jadi salah. Terima kasih. Begini loh, itu kan kosakata Arab. Ya tulis ke lafadz Arabnya. Memang menjadi bermasalah lafadz Arab itu kalau ditulis dengan huruf Latin atau huruf Indonesia. Maka hal ini telah menjadi perdebatan ulama dulu, Imam Romli dengan Imam Rifai dalam fikih-fikih kontemporer ya. Jadi ulama ini dengan soal apakah boleh Al-Quran ditulis dengan huruf Braille. Nah, gitu. Itu Imam Rafi'i melarang, haram. Nah, Imam Romli boleh. Boleh dan haram itu kan bertentangan. Loh kok bisa haram? Haram. Karena pasti merusak makhrajnya Al-Quran yang sangat mungkin merubah maknanya. Kemudian ya boleh selama bisa menulis dengan fasih dan bisa menfasihkan seperti huruf aslinya. Nah, artinya ada alasan keharaman sesuatu ayat Al-Quran atau kosakata Arab yang ditulis dengan selain Arab yang sangat mungkin merubah arti. Nah, contoh insya Allah ditulis dengan insya Allah. Ini kan bermasalah. Bertahun-tahun kita dipermasalahkan entah siapa itu biang keladinya itu. Kemudian dalam penulisan huruf Indonesia pun, abjad Indonesia kita harus juga kenal dengan ejaan ya. Ada ejaan. Sekarang ejaan apa namanya, Mas? Ejaan Swandi yang disempurnakan itu. Itu kan sebetulnya jelas di situ. Cobalah buka-buka dalam kamus ya, kamus Indonesia lah. Jadi kalau beli kamus juga bukan hanya kamus Inggris Indonesia, tapi Indonesia lengkap. Itu kan ada contoh penulisan dalam penulisan huruf-huruf itu.
Kalau sin, sa ya dengan S biasa. Kalau shin dengan SY. Kalau shot dengan SH gitu ya. Ada penulisan. Kalau the itu ya the itu berarti D Z the. Karo bot iku DL blo mana nih lah itu. Justru malah jadi dulu. Do Ramadan. Maka yang tidak sani macam Ramadan gitu. Karena ejaannya Ramadan gitu. Duluhur maka zikir mati zikir tadinya. Alazina sebetulnya karena rumusnya begitu macamnya tetap alladzi, maka perlu guru digurukan. Yang tidak berguru ya bacanya zikir, sedang berzikir. Pondok tahfiz. Ini yang sama ustaz begitu ustaz ya? Gitu ya. Nah, karena dia tidak belajar makhraj. Jadi sekarang mau kemana? Mau di pondok tahfiz gitu ya. Iya betul ya, tahfiz itu ya. Yang guyu aja lah. Berarti tidak belajar makhraj. Seperti hanya apa tadi? Husnul khotimah sama. Kemudian kalau ha ikut tulisannya adalah menggunakan apa? CH ha. Hamim. Berarti CH. Kalau ha ya ha. Kalau kaf ya kaf, k biasa gitu. Kemudian kalau kho kh kan jelas kan itu. Khairon yo kho kho gitu ya. Kemudian kalau hamim berarti ch h gitu. Jadi selama ada rumus yang menginduksi dengan makhorijul huruf yang asli ya benar. Berarti kalau husnun, nah husnun itu berarti kan pakai dari kata hasana. Husnun berarti pakai ch harus misalnya. Husnun penulisannya pakai ch, husnul. Nah, kalau pakai h husnun, nah, akan merubah makna seperti haul dan haul. Ditulis haul kematian. Nah, berarti tulisnya adalah CH haul gitu ya. Kalau terus haul maka akan berubah makna. Kalau haul itu bencana. Bencana itu haul. Kalau haul 1 putaran 1 tahun. Nah, itu kan menjadi masalah. Alhamdu kemudian tulisannya al-kamdu. Nah, itu beda lagi. Kalau alhamdu taskaban yang puja, al-kamdu tapi kekenduan. Nah, itu berubah makna. Kalau insya Allah dengan insya Allah dengan insya Allah itu maknanya beda semua itu. Ya, kalau insya Allah jika Allah mengendaki, kalau insya Allah jika Allah itu buruk, jika Allah elek gitu ya. Dan seterusnya. Memang harus belajar makhraj ya. Jadi maka pernah kita berdebat dengan orang yang tidak tahu bahasa Arab atau belajar grammar Arab atau kosakata Arab. Kemudian dia mendebat tentang tulisan-tulisan dengan dasar menggunakan hanya tulisan Latin itu. Ya tidak akan nyambung sampai kiamat. Yang betul Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Dia ngotot ya Al-Fatihah, tulisannya Al-Fatihah. Oh alah ayo. Itu mohon maaf dalam pada perdebatan begitu, ada coknya begitu. Nah itu karena ternyata dia tuh enggak dong orang ngeh tapi wanin debat sing ahli. Ya lucu itu. Sama dengan orang-orang sekarang itu. Belajar Islam hanya di media sosial, wani nyesatno ulama-ulama yang belajar puluhan tahun yang sudah pakar, itu kan lucu. Nah, ini fenomena zaman akhir. Mereka belajar dari huruf Latin. Ya kalau baca kitab masih sifatnya yang terjemahan rak roh asli ini, wani debat, wani berdebat. Sebetulnya harus diladeni semua orang semua karena tidak level lah istilahnya. Jadi yang terjadi pasti salah faham dan salah semua dan menjadi faham salah akhirnya itu. Nah, tapi kalau tidak didebat nanti siapa yang membenarkan dia, meluruskan dia.
akan terjadi kesesatan yang semakin sesat. Toh dia pun masih muslim, yang mungkin sebetulnya dia levelnya harus belajar tapi sudah menjadi ustadz, atau dia harusnya itu terus belajar tapi tidak mau belajar, sudah merasa benar. Itu yang tidak benar, karena Rasul sesungguhnya sudah bersan kepada umatnya, kun aliman au muta'aliman au sami'an wala takun arba'an. Jadilah kamu itu orang alim atau santri terus, atau yang mendengarkan, jangan menjadi yang keempat. Wes gak ngalim, gak santri, gak gelem ngrungokno, fatahlik rusak orang semacam teter ini. Iya, Yai, ini waktu terbatas. Monggo silahkan untuk kesimpulan dari pembahasan kita pagi ini. Ya, kita kembali pada tradisi yang benar, kebiasaan yang benar. Seperti kebiasaan tadi, menggunakan cincin khatim dalam bahasa Arab itu sunnah. Nah, tapi harus menghindari yang berbahan emas 24 karat atau yang lebih banyak emasnya daripada yang lainnya. Karena Nabi mengharamkan jelas dengan kalimat inna hadaini haramun, tidak perlu ditafsirkan. Tinggal yang ditafsirkan adalah kondisi emasnya itu emas murni atau emas tidak. Bagaimana kalau tidak emas atau hanya disepuh emas? Nah, itu di situ yang menjadi bermasalah. Ada satu penelitian, ternyata lelaki yang menggunakan emas itu justru penyebab penyakit tertentu. Karena emas itu, kadar emasnya ya itu bisa menyumbat pori-pori yang ada di kulit sehingga menyebabkan penyakit tertentu. Nah, ini kenapa laki-laki dilarang? Karena kondisi keringat laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Lah, kondisi keringat yang banyak, yang keringat itu mengandung kadar garam tinggi, sehingga sangat bisa mempengaruhi emas itu sendiri, sehingga bisa menyumbat pori-pori kulit bagi yang menggunakan. Nah, dengan alasan itu, sehingga secara ilmiah memang tidak baik laki-laki menggunakan emas. Menggunakan dalam arti dipakai. Nanti kalau menggunakan dibawa itu nanti konsekuensi hukumnya beda. Jadi hukumnya membawa seperti susuk. Nah, ada susuk yang digunakan itu hukumnya tidak tadzin tapi tahmil, membawa. Kalau tahmil hukumnya boleh. Jadi tidak seperti tadzin atau berias. Begitu, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mitra pas, akhirnya juga Ovi harus pamit undur diri dari kajian Kitab Hadis Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jumpa lagi di Ahad depan di jam yang sama, di frekuensi yang sama, 101 FM Radio Pas Pati. Ovi pamit, informasi Pas FM pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Owi Al-Mundiri. Acara ini bisa Anda ikuti setiap hari Ahad dari jam 5 pagi. Dan ikutilah Mujahadah Dzikrul Ghafilin Waratibul Hadat dan kajian kitab Tajul Arus karya Syekh Tajuddin Athaillah As-Sakandari setiap Sabtu malam Ahad setelah Isya. Kajian kitab Tanwirul Qulub setiap hari Selasa malam Rabu jam 9 malam. Dan wirid Manaqib Fadlullah dan kitab Nasoihul Ibad setiap Kamis malam Jumat jam 9 malam. Anda juga bisa mengikuti pengajian Rabu pagi Duha Mubarak untuk muslimin dan muslimat beserta kajian kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani jam 10 pagi. Ajak ikhwan Anda untuk hadir bersama di Pondok Pesantren dan Majlis Dzikir Raudhatus Salam Tambaharjo Runting Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.